اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi para jemaah sekalian yang mengikuti acara ini dengan tema-tema rasionalitas Quran yang kami sampaikan secara komprehensif, secara berkelanjutan, sehingga antara tema satu dan yang lainnya saling berhubungan. Nah, pada tema kali ini, kemarin sudah kita katakan bahwa ada 3 bentuk sebutan yang disebut oleh Allah, yaitu Bashar, Adam, dan Insan. Bashar sudah kita bahas bahwa Bashar adalah entitas kehidupan, makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk makhluk biologis bagaimana makhluk-makhluk lainnya di alam semesta ini. Ketika Al-Bashar ditiupkan roh, disitulah Al-Bashar memiliki kemampuan. Disinilah dia menjadi fasenya memasuki fase dia sebagai Adam. Nah, karena memiliki kemampuan inilah, kemampuan persepsi, Adam diajarkan asma. Itu sudah kita bahas juga. Kemampuan persepsi ini berkembang sehingga setelah itu dilanjutkan lagi pada kemampuan abstraksi, di mana Allah memberikan kemampuan qalam kepada Adam untuk menuju tahap yang lebih lanjut kepada tahap al-insan. Nah, proses-proses al-qalam inilah yang kemarin kita katakan bahwa ada kemampuan abstraksi di dalam pemikiran subjek-subjek Adam tadi melalui al-qalam, sehingga dengan abstraksi itu bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Satu yang lainnya dengan abstraksi itu juga diajar berbicara. Nah, kemarin sudah kita katakan juga bahwa kemampuan untuk berbicara, untuk memiliki bayan yang sempurna, untuk memiliki bahasa yang sempurna, itu tidak ada jalan lain, harus melalui pengajaran. Nah, siapa yang mengajarkannya? Sosok yang disebut oleh Allah adalah Idris. Nah, proses inilah berlangsung dengan lama, proses pengajaran taklim ini, sehingga kelompok-kelompok yang berkembang, Adam yang berkembang ini, kelompok-kelompok ini mempunyai perkembangan-perkembangan menuju ke pemahaman abstraksi yang lebih luas, di mana abstraksi itu diaplikasikan di dalam bentuk bahasa yang sempurna, bahasa yang sempurna. Nah, sampai di sini kelompok Adam ini memasuki masa yang kita sebut dia sebagai insan yang sudah diajar al-qalam. Sepanjang sejarah perkembangan yang saya katakan tadi, masa yang sempurna pertama kali adalah kalau kita lihat dari informasi Al-Quran adalah di masa Nuh, di mana kaum Nuh sudah diinformasikan, sudah bisa berkomunikasi, sudah memiliki kemampuan intelektual, sudah memiliki penilaian moral, sudah dan juga sudah pemahaman tentang adanya Allah, di mana spiritualitas manusia itu berkembang. Nah, pada saat inilah seorang yang namanya Nuh alaihissalam, yang kita kenal Nabi ini, baru mendapat wahyu dari Allah. Wahyu adalah informasi yang langsung secara subjektif, secara personal disampaikan Allah. Sebelumnya tidak ada seorang pun
yang secara personal mendapat jenis wahyu seperti ini, sebab semua perkembangan yang menuju kepada insan tadi ini diajar melalui pengajaran. Nanti kita lihat siapa yang mengajarnya. Yang pertama kita sudah tahu sosok Idris. Kita belum tahu sosok Idris ini dia seorang manusia atau seorang malaikat, tapi dia yang mengajarkannya. Nah, kalau kita lihat misalnya di surah Al-Mu'minun ayat 24. Nah, di sini kita mendapat informasi ketika Nuh alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, dia mendapat wahyu dari Allah, kaumnya kaget. Nah, di dalam Al-Qur'an diabadikanlah kaumnya itu mengatakan faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, maka berkatalah para bos-bos, para pemuka daripada orang-orang kafir itu kepada kaumnya. Apa yang dikatakannya? Ma hadza illa basyarun mislukum. Kan Nuh orang yang mengatakan menerima wahyu itu sama saja. Dia kan basyar, sama-sama kita manusia biasa. Apakah orang itu yuridu an yatafaddala alaikum? Apakah orang itu pengen mau jadi yang lebih afdal, lebih baik daripada kalian? Nah, ini yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh sesama mereka. Terus dilanjutkan di ayat itu dia katakan walau sya Allah, tentu kalau Allah menghendaki li'anjala malaikat, tentu Allah akan anjala malaikat, menurunkan malaikat. Nah, ini hal baru katanya. Ini tidak pernah, karena selama ini biasanya kalau Allah pengen menyampaikan segala sesuatu, malaikat yang datang. Lah, ini kok Nuh alaihissalam yang mengatakan dia menerima pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dilanjutkan ayatnya, ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Cerita seperti ini tak pernah kita dengar. Dulu-dulu para orang tua kita sebelumnya itu tak pernah menceritakan tentang ini. Adanya seseorang yang bisa menerima wahyu daripada Allah dan menyampaikan kepada kita. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini? Yang pertama bahwa masyarakat kaum Nuh ini merasa heran. Kok bisa ada Nuh alaihissalam ini yang sama-sama manusia biasa, sama-sama basyar, kok bisa mendapat wahyu seperti itu? Apakah dia mau hebat sendiri katanya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya bahwa mereka tahu kalau segala sesuatu hal yang baru itu disampaikan oleh malaikat. Di sana Allah mengatakan la anjala malaikat. Di sini Allah menggunakan kata anjala. Anjala artinya malaikat yang diutus Allah itu dapat dipersepsi, dilihat. Bentuknya, orangnya seperti manusia biasa. Ini biasa, ayat-ayat lain pernah misalnya pernah kita bahas, Maryam juga ketemu, Rasulullah juga ketemu, Jibril dalam bentuk biasa. Nah, kalau Allah menurunkan tidak dalam bentuk biasa dan tidak dapat dilihat, Allah tidak menggunakan kata anzala, tapi tanazzalul malaikati warruh. Nah, Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu tidak dapat dipersepsi oleh manusia. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan oleh kaumnya tadi bahwa mereka tidak pernah mendengar, masami'na bihadza, dia tak pernah mendengar ini dari orang-orang nenek moyangnya, dari zaman-zaman dulu dia tidak pernah mendengar. Kenapa? Karena dia tahunya kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu, Allah mengutus seseorang.
Nah, kita sudah mempelajari kemarin ada yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan segala sesuatu. Idris. Nah, di dalam ayat ini mereka mengatakan malaikat. Kita tidak tahu apakah yang dikatakan malaikat oleh kaum Nuh ini adalah Idris yang Idris yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dapat kita katakan, artinya oleh sebab itu Allah juga menginformasikan kepada kita bahwa wahyu yang pertama itu sebenarnya hanya pertama dimulai oleh Nuh alaihissalam. Ini dapat kita lihat misalnya di surah An-Nisa ayat 163. Di sana Allah mengatakan, Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina dan nabi-nabi min ba'dihi, setelah Nuh. Nah, kita tahu bahwa Adam yang disebut Allah di dalam Al-Quran, Idris yang disebut Allah dalam Al-Quran adalah sebelum Nuh. Jadi disinilah yang membuktikan bahwa Allah menyatakan Nuh hanya wahyu hanya pertama kali disampaikan kepada Nuh. Kenapa? Nah, karena sejak zaman Nuh lah manusia sudah mempunyai kemampuan yang lengkap, intelektual, spiritual, dan moral. Zaman Nuh lah manusia bisa berbicara sempurna sesuai dengan zamannya, sudah punya kemampuan intelektual, dia bisa membuat peralatan-peralatan, dan punya pengalaman-pengalaman spiritual, sehingga dia bisa memahami adanya kekuatan-kekuatan ilahi pada masa itu. Nah, jadi kesimpulan kita yang dapat kita sampaikan adalah, pertama, Bashar adalah makhluk biologis. Yang kedua, Adam adalah makhluk biologis yang ditiupkan roh sehingga dia bisa mempersepsi. Yang ketiga, insan adalah kelompok Adam yang diajarkan oleh Allah Al-Qalam sehingga dia mempunyai kemampuan abstraksi, yang dengan kemampuan abstraksi ini dia diajar berbicara, Allamahul Bayan, dia diajar berbicara sehingga dapat saling berkomunikasi. Nah, kelompok Bashar hingga Adam ini tidak menerima wahyu. Yang mulai menerima wahyu adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Oleh sebab itu kita tidak pernah mendengar adanya Allah menyebut kaum Bashar, Allah menyebut kaum Adam, Allah menyebut kaum Idris. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah mendengar Adam, Bashar, Idris memberikan pesan-pesan nubuat ataupun risalah kepada kaumnya, menyeru untuk kaumnya. Jadi saya kira ini yang dapat saya sampaikan, bahwa wahyu yang pertama adalah diterima oleh Nuh alaihissalam sebagai makhluk insan yang kemudian berkembang hingga sampai hari ini dan masa depan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.